87, pada pembakaran 88 gram senyawa propana akan dihasilkan karbon dioksida sebanyak, propana C3 ya. Dan ingat alkana itu CnH2n plus 2. Berarti kalau C-nya 3, H-nya 8. Dibakar berarti pakai oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, terus kita setarain. C-nya kiri 3, kanan harus 3. H-nya berapa di sini? O-nya berapa di sini? Nah, cuma gue abaikan aja nih koefisien O2 sama koefisien H2O, soalnya nggak penting. Kita cuma butuh C3H8 sama CO2-nya. Itu yang ditanyain. Dan seperti biasa, mol itu gram per mr. 88 gram dengan mr C3H8 dihitung ya. 12 kali 3 tambah 1 kali 8, 44. Jadi 88 per 44. 2 mol. Kalau koefisien 1, 2 mol. Koefisien 3, berapa mol nih CO2-nya? Pasti 6 ya, 3 kali lipatnya. Atau boleh juga 3 per 1 dikali 2, 6 mol. Dan balik lagi pakai rumus ini, mol itu gram per mr. Mol sama dengan gramnya CO2 per mr CO2. 12 tambah 16 kali 2 juga 44. Maka gram CO2 264 gram. D jawabannya. Stoikiometri reaksi intinya cuma 2 ya. 1, lu bikin reaksi dan setarain. Yang kedua, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Oke, next 88. Senyawaan berikut yang mampu mereduksi CO2+ dalam suasana sedikit basah adalah CO2+, suasana sedikit basah. Ini sebenarnya adalah isi dari reagen Fehling. Jadi pertanyaannya ini sama aja. Senyawa berikut yang positif sama reagen Fehling tuh apa? Kayak gitu. Dan ingat, senyawa yang positif sama reagen Fehling atau menghasilkan endapan merah bata adalah yang pertama golongan aldehid, yang kedua golongan gula pereduksi. Gula pereduksi ini meliputi monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Nah, berarti apa aja yang termasuk monosakarida? Glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang termasuk disakarida, laktosa, maltosa. Dan sukrosa sih, tapi sukrosa ini nggak termasuk gula preduksi, jadi kita ekskludkan. Nah, berarti mana nih yang positif sama reagen Fehling menghasilkan endapan merah bata? Dari A, B, C, D, E ini kelihatan ya. Yang A, laktosa, termasuk disakarida. Next 89, jika X adalah unsur golongan 6A, maka berdasarkan sifat periodik unsur, senyawa dengan tipe ikatan kovalen adalah ikatan kovalen, ikatan antara non-logam sama non-logam. Nah, berarti pertama kita buang dulu yang ada logamnya, karena menyatakan ikatan ionik. Yang B, natrium ini logam, ionik, kita abaikan. Yang E, berilium, golongan 2A. Ini juga salah. Berarti kemungkinannya A, C, atau D. Tinggal kita cek
Bener nggak sih ikatannya kayak gitu? Mulai dari yang A, karbon. Nah, karbon itu golongan 4A ya. 4A itu punya 4 elektron valensi. X di soal bilang golongan 6A. Golongan 6A punya 6 elektron valensi. Nah, 4 biar jadi stabil butuh berapa elektron lagi? Butuh 4 lagi ya. Ingat stabil itu oktet atau duplet. Sedangkan X ini 6. Biar stabil di oktet butuh 2 elektron lagi. Terus ini disilangkan jadilah CX2 harusnya. Bukan CX3. Yang C, NX2. Nitrogen ini golongan 5A. Punya 5 elektron valensi. X golongan 6A punya 6 elektron valensi. Jadi ini minimal ingat golongan-golongannya. Karbon golongan berapa, nitrogen golongan berapa, natrium golongan berapa, berilium golongan berapa, boron golongan berapa gitu ya. Kalau nggak ingat golongannya mungkin ini agak susah. Soalnya golongan akan menentukan elektron valensi. Dan elektron valensi yang akan menentukan ketika dia bersenyawa, jadi senyawanya apa. Jadi kalau nggak hafal golongannya boleh di skip aja. Tapi kalau masih ada waktu buat ngafalin, oke, coba hafalin dulu. Ya, balik ke sini. Nitrogen punya 5 elektron valensi. Biar stabil, butuh 3 elektron lagi. Sedangkan X punya 6 elektron valensi. Biar stabil, butuh 2 elektron lagi. Terus disilangkan, jadilah N2X3. Bukan NX2. A dan C-nya salah, berarti jawabannya adalah yang D.